Baik, saya izin memberikan sanggahan kepada tim lawan. Itu di sini tim lawan memberikan 3 statement yang menurut saya salah. Yaitu yang pertama, dinasti politik adalah isyarat rusaknya suatu negara. Menurut saya ini salah karena dinasti politik bukan yang menjadi isyarat rusaknya suatu negara, melainkan ini bisa menjadi tonggak bagi suatu negara. Jadi dengan sistem pengawasan dan juga kinerja dan juga kualitas yang kuat, ini yang menjadikan suatu negara bisa kuat. Jadi kalau misalnya dengan sistem kualitas yang buruk, itu yang menjadikan rusaknya suatu negara, bukan dari dinasti politiknya. Dan juga di sini saya ingin memberikan pernyataan bahwa lewat dari pernyataan yang diberikan oleh tim lawan ini tuh membuat seolah kalau semua orang yang ada di dinasti politik itu mereka yang membuat rusak suatu negara. Padahal tidak semua dari orang-orang yang ada di politikus itu membuat negara menjadi rusak. Itu kita harus melihat bahwa masih banyak sekali politikus yang ingin untuk mengembangkan suatu negara, ingin memajukan kesejahteraan rakyat, ingin mengedepankan kemajuan dan kesejahteraan dari rakyat itu sendiri. Jadi kita tidak boleh memberikan pandangan kalau semua dinasti politik ini membuat negara ini menjadi rusak. Dan juga ada pernyataan kedua yang membuat yang menurut saya salah adalah keberadaan dinasti politik juga adalah bagian dari kroni-kroni yang ingin berkuasa dan berakibat rusaknya kepercayaan kepada pemerintah. Saya ingin menegaskan kembali di sini kalau yang membuat kepercayaan kepada pemerintah menurun atau hilang itu bukan dari dinasti politiknya, tapi dari aktivitas yang dilakukan oleh dinasti politik tersebut. Misalnya adalah aktivitas-aktivitas yang salah, contohnya korupsi, penyalahgunaan hak, tidak adanya sarana prasarana bagi kami rakyat untuk menyuarakan pendapat. Itu yang membuat kepercayaan rakyat menurun, bukan dari dinasti politiknya. Malah keberadaan dinasti politik ini malah membantu rakyat dalam membantu negara juga dalam untuk menyelesaikan tugas-tugas negara. Dan juga di sini ada statement ketiga yang menurut saya salah adalah dinasti politik merusak kualitas memilih. Menurut saya ini sangat salah karena kualitas memilih itu adalah dari kualitas masyarakat yang memilih. Kita tidak bisa bilang kalau dinasti politik merusak kualitas memilih karena bukan dari dinasti politiknya, karena itu dari masyarakat. Masyarakat pasti memiliki pemikiran dan juga pertimbangan yang mereka punya sehingga mereka memilih pemimpin tersebut untuk mereka pilih. Dan juga di sini kita tidak bisa memilih ataupun kita tidak bisa bilang ke masyarakat kalau harus bilang ini, harus bilang ini, karena bukan itu yang menjadikan pemilih yang benar, namun itu tergantung dari rakyatnya sendiri. Dan juga di sini pemilih harus berimbang, jangan gunakan hak pilih saja tapi juga kebebasan berpendapat. Saya di sini menurut saya salah karena apakah maksud dari tim pemerintah kalau selama ini rakyat memilih yang salah dengan cara asal memilih? Tidak. Karena menurut saya ini sangat salah karena saya tahu bahwa selama ini pasti rakyat memiliki pertimbangan dan juga pemikiran sendiri dalam memilih pilihan untuk pemimpinnya. Dikarenakan kalau misal di sini kita singgung menggunakan kebebasan berpendapat, berarti pilihan yang dipilih oleh rakyat itu mereka usul termasuk kebebasan berpendapat. Kalau misal kita malah bilang jangan gunakan hak pilih saja tapi juga kebebasan berpendapat, berarti pilihan rakyat itu bukan kebebasan berpendapat, karena itu contohnya itu masuknya jadi kita ingin rakyat memilih pemimpin ini bukan pemimpin ini. Jadi menurut saya ini salah karena itu udah kebebasan berpendapat. Di sini juga disinggung mengenai mosi ini disinggung mengenai demokrasi. Kebebasan berpendapat dari rakyat itu juga termasuk dari demokrasi. Jadi jangan sampai kita malah menghambat pilihan-pilihan rakyat. Jangan kita bilang kalau misalnya pilihan rakyat itu menjadi bias atau apapun juga. Karena kalau misalnya di sini tadi juga dari tim lawan menyatakan bahwa bias itu ada dan bias itu nyata karena memang katanya dari pemimpin yang sebelumnya ingin dibawa ke pemimpinan sekarang. Sekarang kita lihat, kalau misalnya itu adalah kebiasaan yang baik, kalau itu adalah aturan yang baik, kalau itu adalah hal yang baik yang bisa dibuat dari pemimpin lalu, kenapa tidak boleh untuk dilakukan di pemimpin sekarang? Pasti rakyat memiliki pemikiran kalau misalnya kalau dari pemimpin yang lalu bisa menjadi kita lebih baik, kenapa tidak dibawa ke pemimpin yang sekarang? Pasti itu pemikiran rakyat. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Berdasarkan kebebasan berpendapat. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pemilihan rakyat kalau misalnya ini salah. Tidak. Karena demokrasi adalah bagian dari
kebebasan berpendapat. Di sini juga menurut saya permasalahan yang dibahas oleh tim lawan seharusnya dijelaskan lebih lanjut, karena kenapa di sini dinasti politik itu membawa lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak baik untuk demokrasi. Karena dari awal dijelaskan alasan-alasannya seolah semua orang pada politik melakukan hal yang membuat negara ini menjadi rusak ataupun yang membuat hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemimpin-pemimpin. Saya di sini harus menegaskan kembali kalau kita memilih pemimpin berdasarkan pemilu, bukan secara turun-temurun secara kerajaan. Di sini kalau misalnya kita adalah negara yang secara sistem demokratis untuk pemilihan pemimpinnya adalah secara turun-temurun, itu malah itu tidak adil. Di sini kita tahu bahwa di negara kita memilih pemimpin secara pemilu, dan juga kita juga bukan dinasti politiknya yang memberikan dampak buruk, tapi aktivitas yang dilakukan oleh dinasti politik tersebut yang membuat kepercayaan rakyat menurun bahkan hilang. Jadi di sini bukannya malah dari dinasti politik yang membawa dampak buruk, tapi kegiatan dari dinasti politik yang membuat rakyat hilang kepercayaan. Baik, sekian sanggahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.